Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzurrah min kibrin. Al-hadis. Para hadirin rahimahullah yang Al-Fakir muliakan dan yang Al-Fakir banggakan, dan yang Al-Fakir cintai dan hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bermuwajahah, bersolaturahim di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah di Asdamiruha channel ini. Al-Fakir meminta dan memohon untuk meng-subscribe, jangan lupa. Juga mengklik, jangan lupa. Dan komentarlah sebanyak-banyaknya. Karena Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah, yang tentu di area ini adalah banyak rambu-rambu yang perlu kita ketahui. Karena tidak sedikit, sangat banyak sekali para tolibin, para pemburu, para pengejar ilmu-ilmu hikmah, yajidunna wala yasiluna, tapi sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan apa, bagaimana, seperti apa al-hikmah itu. Karena mereka-mereka kebanyakan tidak menghiraukan, tidak mempelajari, dan tidak mengindahkan prosedur, peraturan-peraturan di area al-hikmah. Tentu, di dalam hal apapun adalah ada peraturan-peraturan, prosedur-prosedur. Seperti halnya kita di jalan mengemudikan kendaraan. Kita tidak semena-mena menurut keinginan kita, ada peraturan. Kalau lampu merah seperti apa, lampu kuning seperti apa, lampu hijau seperti apa, tanda ini, tanda itu. Tentu di area al-hikmah lebih rumit, lebih banyak daripada itu. Makanya Al-Fakir menganjurkan untuk banyak-banyak bertanya, komen di ruang komentar. Setelah misalnya Al-Fakir menerangkan, mengijazahkan ini, ya, kalau dimengerti terima kasih. Tapi kalau misalkan ada keraguan atau ingin lebih jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar, supaya Al-Fakir bisa menjelaskan lebih detail dan lebih sempurna. Dalam arti, kita melaksanakan suatu pekerjaan adalah lengkap dengan tata cara yang sesungguhnya. Sebelum Al-Fakir ke area yang akan Al-Fakir berbicara, yaitu di area pengijazahan ilmu Al-Hikmah, Al-Fakir sedikit berbicara dulu tentang hadis Nabi, yang mana hadis ini adalah suatu tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
kita hidup tidak selamanya, besok lusa pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dunia kita ingin mengejar yang namanya kebahagiaan, lebih-lebih kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat waktunya tidak terbatas. Kalau saja di dunia umur kita cuma 60 tahun, kadang-kadang 40 tahun, kadang-kadang 35 tahun, kadang-kadang lebih sedikit daripada itu. Toh kenapa kita mati-matian untuk mencari kebahagiaan di dunia yang hanya sebentar itu? Apalagi ini kehidupan akhirat yang abadal abidin, yang selama-lamanya kita tidak ada hitungannya. Di atas triliunan tahun, bahkan lebih lagi, karena tidak ada batasan hidup di akhirat. Makanya kalau kita sengsara di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, untuk kita selamat, untuk kita bahagia, hidup di akhirat nanti adalah kita punya tuntunan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang diterangkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, muttaqaddimin wal mutaakhirin. Di sini, mari kita berbicara hadis Nabi yang telah Al-Fakir tadi sebutkan atau katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapapun itu. Kita. Man kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya itu zurrah min kibrin, sedikit saja rasa takabur, rasa sombong, rasa saya paling rasa saya paling pintar, rasa saya paling alim, rasa saya paling bersih. Pokoknya ada kesombongan di dalam hati kita sedikit saja, maka kita tidak akan masuk surga. Ini kata baginda Rasul ini. Makanya ayo kita kikis habis, bersihkan, keluarkan di hati kita kalau ada kesombongan-kesombongan. Memang sifat-sifat itu sangat sulit untuk kita keluarkan, sangat sulit untuk kita jauhi, tapi kita berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan, mengeluarkan rasa itu. Jadi kalau kita pas, suatu waktu, suatu hari, suatu saat, suatu detik kita ada perasaan, saya ibadah ya, malam tahajud, tasbih, saya hebat ya. Sehingga kita merasa bersih, merasa hebat. Kita langsung istighfar. Kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Nangis kita meminta maaf kepada Allah. Ataupun kita kepada orang lain, merasa kita yang lebih pintar, merasa kita yang lebih hebat, lebih daripada orang lain. Istighfar kita. Karena ini adalah menghalangi kita untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bagaimana kalau misalkan pakaian bagus, mobil bagus, rumah bagus, itu termasuk takabur? Enggak. Tidak. Bahkan Al-Fakir baca dalam kitab Al-Minah. Al-Minah itu kalau tidak salah itu susunan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi kita dianjurkan makan enak, dianjurkan rumah enak, dianjurkan pakaian enak, berarti ya pakaian bagus, makan yang enak, rumah juga yang bagus. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini mulut kita refleks. Karena kita makan enak, alhamdulillah. Pasti masuk ke rumah gedung, ke rumah mewah, ke rumah bagus, ke rumah bersih, ke rumah bersemi, kita alhamdulillah. Tuh, jadi awas. Kita makan enak, pakaian bagus, mobil bagus, rumah bagus. Tujuannya adalah supaya lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau misalkan rumah bagus, uang banyak, makanan enak, kita menjadi sombong, na'udzubillahi min dzalik, maka usahanya pun itu adalah orang diharamkan oleh agama. Subhanallah. Jadi masalah kita usaha nih tergantung ibadah, karena Allah
menciptakan kita adalah untuk beribadah. Seandainya kita banyak uang, kita giat untuk sholat, untuk berzikir, untuk berlaku kebaikan. Seandainya punya uang seperti itu, maka wajib hukumnya kita untuk mencari uang, untuk berusaha, untuk kerja. Tapi sebaliknya kalau kita misalkan dengan adanya kemegahan, dengan adanya kecukupan, dengan adanya kita keenakan, justru kita membuat hati kita sombong, maka usaha kita, perjuangan kita dalam mencari harta itu haram hukumnya. Itulah. Jadi poinnya adalah ibadah. Kalau apa saja yang mendukung untuk beribadah, maka menjadi wajib atau menjadi rubah masalahnya. Itulah. Al-Fakir ke area Al-Fakir yang inti, yaitu adalah mau Al-Fakir mengijazahkan satu ilmu, dinamakan ini ilmu pelet dahsyat, tapi melalui air maksudnya diaplikasikan ke air gitu. Jadi ini Al-Fakir ijazahkan, catat dulu, nanti dia hafal, nanti tafadhol dikerjakan. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni, wa ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili, wa ila hadrati Syekh Ahmad Dairabi, wa ila hadrati Syekh Al-Haji Atil Misani, wa ila hadrati Syekh Abu Ma'sar Al-Falaki, syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. Biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa ila hadrati Sultanil Aulia wa Qutbil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Al-Fatihah. Terus baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamiruha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Al-Fatihah. Terus baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Nah, terus ini wiridnya baduhin. Jadi cuma satu kalimat. Baduhin itu disebutnya satu, dihitungnya. Baduhin satu disebutnya. Itu padahal 2 kali, tapi itu dihitung satu. Berapa itu di wiridnya? Itu di wiridnya 7.000. 7.000 di wiridnya 7.000. Setelah baca hadarat atau hadiah yang tadi. Puasanya tidak usah mati geni, tidak usah abrehom, tidak usah macam-macam. Jadi ini puasa biasa saja. Nanti setelah beres puasa, cara menggunakannya, nih misalkan nih, kita punya, ada perempuan nih, kita ingin, tapi dia nggak mau. Kita minat, tapi dia nggak ingat, gitu. Biasanya kan gitu. Tuh, ini, kalau kita merayu nggak bisa, kalau kita ngasih uang nggak punya. Dan kalau kita dikasih uang dan ini itu sayangnya sama uang saja. Nanti ada uang abang sayang, kalau nggak ada uang abang tendang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu keluarga yang tidak benar itu nantinya. Jadi kita lebih baik kita meminta kepada Allah yang memang itu yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beres puasa, kalau kita mau menggunakan, tulis di piring atau di kertas, di mana saja. Yang penting kalau dikasih air bisa turuh, bisa pudar. Lebih enaknya di piring, tulis pakai spidol. Baduhin, ditulisnya 20 kali. Tapi 20 kalimat, baduhin 1, baduhin 2, baduhin 3, sampai 20 kali. Itu nanti setelah beres nulis, kita baca. Berapa dibacanya? 400. Baduhin dihitung 1 itu kalau wirid mah. Baduhin dihitung 1 kalau wirid. Kalau ditulis mah baduhin dihitung 1. Baduhin 1 kalau ditulis. Kalau di wirid mah baduhin dihitung 1. Itu dibaca 400. Setelah hadiah, setelah hadarat. Setelah itu
kita langsung minta kepada Allah, tujuan kita apa, langsung kita tiup, langsung kita ludahin, langsung diminumkan kepada orang yang kita maksud. Insya Allah, dengan kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tersebut menyayangi kita, mencintai kita, dan memilih kita. Asalnya jauh bisa dekat, insya Allah asalnya benci bisa sayang. Itu yang Al-Fakir aturkan. Jangan dipergunakan untuk yang tidak baik, maka silahkan kerjakan untuk kebaikan. Tidak ada satu harapan yang paling Al-Fakir harapkan adalah ilmu ini dipakai untuk kebaikan yang bernilaikan ibadah. Nanti Al-Fakir mendapat pahala di akhirat nanti. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.